Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Pinandita Dr. Imade Jiwa Astike MT akan menyampaikan pelita Dharma dengan tema pengendalian Sabta Temira guna mencapai kehidupan yang damai, bahagia, dan berkelanjutan. Pemirsa yang budiman, manusia dari perspektif agama Hindu adalah makhluk yang tertinggi karena memiliki sabda, bayu, dan hidup. Punya pikiran, punya perkataan, dan punya kemampuan untuk bergerak. Manusia itu sendiri dengan kemampuan yang dia miliki sudah tentunya berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian dari hal tersebut, manusia berpotensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan buruk. Seperti yang terdapat dalam kitab Sarasta Buscaya, Sloka 2, manusia sarwa budete, wartete wiat, sube, asube sarwetem, sube wawa kayat. Artinya bahwa manusialah yang berpotensi untuk melakukan perbaikan baik dan perbuatan buruk. Kemudian sebaiknya perbuatan buruk itu perlu dilebur untuk menjadi perbuatan yang baik, sehingga kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia bisa tercapai. Kemudian sifat-sifat buruk atau suram yang ada dalam diri manusia itu sendiri dalam kitab Niti Sastra yang disebut dengan Sabta Temira, yaitu 7 kegelapan yang ada dalam diri manusia. Antara lain yang pertama yaitu surupa, rupa yang cantik, rupa yang menawan. Jadikanlah rupa yang cantik dan rupa menawan ini menjadi public figure, menjadi menyenangkan di antara sesama manusia. Jangan sekali-kali dengan memiliki wajah yang cantik, wajah rupawan, memiliki pikiran maupun ucapan untuk menyakiti pada sesama manusia yang memiliki kekurangan pada dirinya. Itu merupakan sifat-sifat yang suram dalam diri manusia. Yang kedua, guna. Guna itu adalah pengetahuan. Gunakanlah pengetahuan yang tinggi yang kita miliki bermanfaat untuk kepentingan manusia dan kepentingan untuk alam semesta. Janganlah merasa dengan ilmu pengetahuan yang tinggi yang kita miliki, kita merasa diri untuk serba bisa, serba mampu untuk mengatasi masalah tanpa memperhatikan dari pendapat-pendapat sesama manusia yang lainnya, menganggap dirinya awidiyah, tidak berpengetahuan. Ini juga merupakan sifat yang sangat tidak baik, sifat yang sangat suram. Yang ketiga yaitu dana. Dana itu harta. Harta yang kita miliki merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, merupakan titipan dari ide yang pramakawi. Gunakanlah harta itu berlandaskan pada dharma, sebagian untuk kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan keumatan, beriatnya, kegiatan sosial, maupun untuk diri kita sendiri. Janganlah harta itu digunakan untuk penuh dengan keinginan-keinginan yang kita miliki, mabuk dengan harta, mabuk dengan barang-barang yang kita akan miliki. Itu merupakan sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia. Dan juga jangan merendahkan pada sesama manusia yang tidak memiliki harta yang cukup. Kemudian yang keempat yaitu kehasuran. Saya ulangi. Yang keempat adalah kulina. Kulina ini adalah merupakan garis keturunan, ya, garis keturunan, baik itu berasal dari keturunan bangsawan, baik itu keturunan dari keturunan pejabat pemerintah,
presiden, gubernur, bupati, janganlah sifat-sifat merasa diri berasal dari keturunan bangsawan, berasal dari keturunan pejabat, akan melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh suatu pemerintahan. Jangan menunjukkan sifat-sifat angkuh yang justru akan berdampak negatif pada alam semesta maupun sesama manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu Yowana. Yowana ini adalah sifat masih muda, masih penuh dengan ambisi, penuh dengan kemauan untuk meraih sesuatu. Tapi tingkat stabilitas dirinya itu belum stabil. Apabila tidak bisa mengendalikan diri, maka di situ masa Yowana ini bisa terjerumus pada hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu Sura, mabuk. Mabuk dengan minuman keras, mabuk dengan harta, mabuk dengan jabatan. Itu juga merupakan hal-hal yang sangat tidak baik dalam sifat diri manusia. Yang terakhir yaitu Kasuran. Kasuran itu sifat berani. Berani berkata, berani menyampaikan pendapat, berani berbuat dan bertindak dan bertanggung jawab. Janganlah keberanian ini jadikan pada hal-hal yang negatif seperti kegiatan mencuri, kegiatan-kegiatan menyakiti orang lain. Itu hal-hal merupakan hal yang sangat tidak terpuji dan sifatnya sangat suram. Kemudian sudah tentunya dari ketujuh sifat itu perlu pengendalian diri, perlu disiplin diri yang tertuang juga dalam Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Ya, dalam 5 macam pengendalian diri itu dalam Panca Yama Brata yaitu antara lain pertama ahimsa, tidak menyakiti pada sesama kita sendiri. Kemudian brahmacari, tidak melakukan hubungan yang melanggar norma pada saat kita menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian satya, satya harus setia dengan komitmen apa yang sudah menjadikan janji pada sesama manusia. Kemudian awiwereka, yaitu tulus melaksanakan suatu pekerjaan dasarnya dengan manah suci nirmala. Dan yang kelima asteya, asteya itu sifat mencuri, kendalikan dirilah dari sifat-sifat mencuri. Sedangkan dalam Panca Niyama Brata itulah disiplin diri, 5 macam disiplin diri. Yang pertama, kroda, akroda, tidak marah, ya. Guru surusa, taat pada perintah guru. Kemudian sauca, itu suci lahir batin. Ahara lagawa, yaitu disiplin dengan waktu, jenis makanan yang kita makan. Yang terakhir aparamada, yaitu tidak sombong apabila kita mempelajari kitab-kitab suci. Baik pemirsa yang budiman, demikianlah tema yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan pengendalian sifat-sifat dalam Sabta Temira, maka kehidupan yang damai, bahagia, dan berkelanjutan bisa tercapai. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.